Nasib sial dialami oleh salah seorang debt collector gede swasta. Berniat menagih sisa cicilan kepada tersangka. Gede swasta justru diancam dengan senjata tajam oleh tersangka. Inilah tersangka GSU yang mengancam salah satu debt collector gede swasta saat akan menagih sisa cicilan di kawasan desa Penglatan Buleleng. Kejadian itu berawal dari korban menagih cicilan kredit motor dari tersangka. Korban mendapat tanggapan kurang baik dari tersangka dan terjadi ketegangan. Sesaat kemudian tersangka masuk ke dalam rumahnya mengambil pedang lalu mengancam korban. Dari hasil pengembangan, tersangka yang merupakan mantan ormas besar di Bali ini juga mengoleksi puluhan senjata tajam berbagai jenis. 2 pucuk senapan angin, 1 pucuk senjata rakitan jenis pistol gas genggam, 3 buah pedang panjang, 2 buah sangkur, dan 1 pisau kecil. Keseluruhan senjata tersebut dimiliki tanpa dilengkapi izin. Mendatangi tersangka diterima dengan tidak baik, dengan dilakukan marah-marah, dan tidak lama kemudian tersangka pergi ke belakang dan langsung mengambil parang yang digunakannya. Parang ini dan melakukan pengancaman dengan korban sehingga korban melarikan diri sampai meninggalkan sepeda motornya di TKP dan terjatuh. Kemudian korban melakukan laporan dengan kita dan unit opsional saya melaksanakan penyelidikan dan bersangkutan kita amankan. Sementara itu tersangka mengakui dirinya membeli sepeda motor dengan mencicil. Bahkan dirinya sudah membayar cicilan per bulannya sebesar Rp300.000 hingga Rp400.000. Pihaknya juga tidak mengetahui jika yang menagih itu merupakan debt collector dari usaha finance. Karena mengaku pikiran sedang kalut, pihaknya langsung mengambil senjata tajam. Sepeda motor. Berapa cicilannya per bulan? Yang bayar biasanya 300-400 ya, yang nggak tahu ya, tapi yang tetap bayar ya. Tetap bayar. Kemudian caranya dia nagih itu seperti apa sih, gaji sampai sebanyak? Yang nggak tahu itu kolektor, tukang tagih ya. Yang nggak tahu bagaimana situasinya udah datang begitu saja ya. Langsung terjadi begitu saja, yang nggak tahu dari finance ya. Akibat perbuatannya, pelaku diduga melanggar pasal 368 ayat 1 Undang-Undang Hukum Pidana tentang pengancaman dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang mengenai kepemilikan senjata tajam tanpa izin dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Komang Yuda, Bali TV.